pendampingan dan edukasi panti bebas sehat, bebas stunting melalui optimalisasi, modifikasi pengolahan bahan pangan lokal dalam rangka perbaikan gizi di Panti Asuhan Putri Aisyah Kota Kupang. Mohon maaf, di slide ini memang harusnya tanggal 25 ya. Jadi hari ini memang tanggal 26, tapi kita karena hari Ahad kita harus lakukan di akhir kerja. Hari Sabtu itu ada bukan kerja, kita alihkan ke tanggal 6 untuk supaya adik-adik ini ada waktu menyesuaikan, kami menyesuaikan. Nah, tim PKM ini ada 5 orang. Ada 5 orang. Yang pertama Ibu Dr. Sulani Kumawati MP sebagai ketua, kemudian saya Hidayat Risa sebagai anggota, kemudian ada yang ketiga Bapak Elia Hurani, kebetulan beliau tidak sempat, dan keempat Ibu Tri Sir sarjana teknik engineering, dan kelima dia Wahid Utama sebagai anggota. Karena ada 5. Kegiatan PKM ini adalah suatu kegiatan dan perguruan tinggi bagi dosen yang dalam profesi dosen. Nah, kebetulan tahun ini Ibu Wadi Kumawati mendapatkan kesempatan mendapatkan biaya PKM dari Kementerian Pendidikan Tinggi, dalam hal ini Universitas Nusa Cendana, yang dibiayai dari anggaran pengabdian kepada masyarakat. Nah, sesuai undangan kita harus mulai dari 9, karena menyesuaikan waktu nanti aktivitas kita ini ada penyampaian teori, kemudian ada praktek, ada pemberian materi dulu, kemudian ada praktik, dan sebelumnya itu ada penyampaian isi oleh Ibu Dr. Salmawati Mardiati akan menyampaikan program isi pada Depati. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, setelah pertama saya beri kesempatan pada Ibu Wadi Kumawati sebagai ketua tim untuk menyampaikan latar belakang dan materi mengenai PKM atau program kemitraan masyarakat ini. Ada yang kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi umur panjang, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka kegiatan program kemitraan masyarakat PKM yang sasarannya adalah anak-anak santri Panti Asuhan Putri Aisyah Kota Kupang. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Hidayat bahwa program kemitraan masyarakat PKM ini dengan judul pendampingan dan edukasi panti sehat bebas stunting melalui optimalisasi modifikasi pengolahan bahan pangan lokal dalam rangka perbaikan gizi di Panti Asuhan Putri Aisyah Kota Kupang. Saya ucapkan terima kasih Bu Dokter telah meluangkan waktunya untuk sebentar akan memberikan materi tentang gizi, dan tentunya kita akan mengharapkan ilmu ya dan wawasan mengenai gizi. Dan juga saya ucapkan terima kasih Ibu Sek IWSS hari ini bisa bergabung. Ibu Rafida, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan memenuhi undangan kami.
Jadi tim program kemitraan masyarakat kami hari ini atau tahun ini kami ada 5 orang ya. Saya sendiri sebagai ketua tim, kemudian anggota ada Dr. Insinyur Handi Hidayat Rizal MT, kemudian Insinyur Elia Unggurami STMN. Beliau izin karena pas jadwal gereja ya. Kemudian Ibu Tri MW Sir STMN, dan yang berikutnya adalah Andi Agung Wahyu Utama STMT ya. Jadi mungkin saya ingin menyampaikan sedikit latar belakang kenapa kegiatan ini kami mengusulkan ya, dan kami laksanakan. Jadi begini, saya sebenarnya pengabdian saya di panti itu sudah dari tahun 90-an ya. Jadi mulai dari kegiatan fisik sampai dengan kegiatan sosialisasi, pelatihan. Jadi kegiatan fisik seperti pembangunan panti asuhan, kemudian ada pembangunan klinik Aisyah, kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan fisik seperti pembuatan tempat wudhu, ya, kemudian ada sanitasi dan lain-lain. Tapi 3 tahun terakhir ini saya fokusnya pengabdian berkaitan dengan pelatihan, sosialisasi, ya. Saya alhamdulillah selama bertugas di Undana itu lokasi pengabdian saya itu selalu di panti asuhan, putri maupun putra. Ya, saya tidak pernah keluar dari jadi mitra saya itu selalu dengan panti asuhan, putra dan putri. Ya. Untuk kegiatan hari ini atau program kemitraan masyarakat tahun ini, karena saya tertarik kenapa melakukan kegiatan ini, karena melihat bagaimana stunting yang ada di NTT semakin tinggi, jadi di sini ada apa itu stunting ya, adalah gangguan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis, seringkali diperparah oleh sanitasi buruk dan pola asuh tidak memadai. Nah, kita di NTT ya, jadi masih banyak permasalahan berkaitan dengan gizi buruk ya, sehingga mengakibatkan banyak anak-anak yang mengalami pertumbuhan yang tidak normal ya. Nanti mungkin lebih jelasnya akan disampaikan oleh Ibu Dokter ya. Nah, panti asuhan memiliki risiko stunting cukup tinggi pada anak-anak karena keterbatasan anggaran gizi, variasi makanan, serta pengetahuan pengasuh mengenai pemenuhan gizi seimbang. Ya, jadi memang biasa kalau di panti ya, ada saatnya itu gizinya luar biasa ya. Pada saat misalnya musim kurban ya, gizinya makan daging terus, tapi ada saatnya cuma makan super mie ya. Jadi mungkin ada di sekitar panti itu ada banyak pohon, misalnya pohon-pohon sayur-sayuran ya, tapi itu belum memiliki ilmu untuk mengolah itu bahan pangan lokal itu menjadi suatu makanan yang bergizi ya. Jadi itu yang salah satu faktor kenapa di panti asuhan itu belum terpenuhi ya, kebutuhan gizinya yang seharusnya ya.
sesuai dengan kesehatan. Ya. Nah, sehingga kami merasa penting untuk melakukan intervensi gizi atau spesifik atau makanan yang sensitif, edukasi dan lingkungan untuk memastikan pertumbuhan optimal anak-anak panti. Ya. Jadi saya sebagai bukan pengasuh ya, tetapi saya sebagai pengurus Aisyah tentu merasa terpanggil ya untuk memberikan edukasi kepada anak-anak panti bagaimana pola makan, terutama dalam pemenuhan gizi ya anak-anak ya. Nah, kemudian situasi dan faktor pendorong stunting di NTT ya. Jadi ada 3 faktor. Yang pertama, berpotensi mengalami kenaikan ya. Jadi berdasarkan data dari Dinas Kesehatan NTT, prevalensi stunting berpotensi mengalami kenaikan di sekitar 11 kabupaten kota di wilayah tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah masalah struktural. Nah, masalah utama yang mendasari tingginya angka stunting di NTT meliputi kemiskinan, terbatasnya akses air bersih dan sanitasi, serta rendahnya indikator pembangunan manusia, seperti rata-rata lama sekolah perempuan. Ya, jadi memang kalau di daerah, tapi kalau di kota ya, saya kira untuk masalah air bersih, sanitasi itu sudah terpenuhi, tapi untuk di daerah-daerah terpencil itu masih kesulitan ya. Bahkan ada beberapa daerah di TTS itu yang sulit untuk mendapatkan air bersih. Nah, kemudian yang ketiga adalah target daerah ya, melalui dokumen rencana panjang rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi NTT. Pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan intervensi kesehatan dan menargetkan angka stunting turun menjadi 28,38% pada tahun 2029. Nah, Ibu di depan. Nah, ini salah satu indikator untuk menekan stunting ini. Tentunya kita sebagai akademisi juga harus berkolaborasi dengan pemerintah di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi memberikan sosialisasi pelatihan kepada masyarakat dan kepada anak-anak panti di dalam pengolahan pangan lokal yang ada di sekitar kita untuk bagaimana makanan itu bisa mengandung gizi yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Jadi kalau kita lihat di NTT ya, anak-anak itu, apalagi di NTT itu kan makanan pokoknya jagung ya, jagung. Tetapi di dalam pengolahan, orang di sini bilang jagung ketema ya. Jadi dia belum sempurna. Jadi makanan itu belum jadi karbohidratnya cukup, tapi proteinnya, vitaminnya itu belum terpenuhi ya, sehingga perlu ada pelatihan-pelatihan bagaimana jagung itu bisa diolah supaya kandungan makanannya itu bisa terpenuhi ya. Kalau yang dulu namanya 4 sehat 5 sempurna. Nah, kemudian Kota Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, terletak di daerah pesisir dan menjadi salah satu tempat pelelangan ikan. Nah, kita lihat di sini
jadi produksi hasil perikanan atau hasil laut ya itu melimpah pada saat tertentu ya. Jadi kita juga kalau di Kupang itu kan ikannya tidak seperti di daerah lain, sudah di es. Kalau kita segar ya, dari bahkan bisa kita beli langsung dari perahu ya. Cuma kita belum bisa mengolah ya, karena ada beberapa varian juga yang bisa kita pilih dalam pengolahan ikan ya. Tidak selamanya hanya goreng saja ya, bisa dibuat yang nugget misalnya ya. Kemudian ada pisang, jagung ya, nanti ini nah, kemudian panti asuhan Kota Kupang saat ini menampung santri sebanyak kurang lebih 35 orang dengan usia antara 5 sampai 19 tahun. Jadi 5 tahun ini karena ada anaknya pengasuh yang masih balita ya. Usia ini termasuk usia produktif yang membutuhkan asupan makanan yang bergizi tinggi untuk pertumbuhan dan kecerdasan otak serta pertumbuhan tinggi badan dan untuk pencegahan stunting. Nah, untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak santri panti asuhan putri sehari-harinya, maka anak-anak panti asuhan putri tersebut perlu diberikan pelatihan inovasi produk pengolahan pangan lokal, yaitu jagung, ikan, pisang, sayur-sayuran menjadi suatu makanan yang bernilai gizi tinggi. Ini berupa nugget ikan, nugget pisang, dan beberapa jenis makanan dari bahan-bahan dasar jagung ya. Nah, beberapa pelatihan yang telah kami lakukan di panti asuhan panti putri ya. Jadi pada tahun 2022 kami melakukan sosialisasi pelatihan pembuatan nugget ikan dan nugget pisang bagi anak santri. Kemudian tahun 2025 tahun lalu saya juga melakukan pelatihan dan sosialisasi dan pelatihan pembuatan pupuk organik cair bagi anak santri. Nah, ini dokumentasi. Jadi saya melibatkan ibu-ibu IWSS waktu itu ya, tahun 2022 kita ini. Kemudian ini hasil yang kita praktekkan, nugget pisang dan nugget ikan ya. Nah, kemudian tahun lalu 2025 kita juga melakukan pelatihan tentang pembuatan pupuk organik ya. Jadi ini semua kita berharap anak-anak panti itu setelah kembali ke kampung ya. Jadi kan panti asuhan itu hanya menampung sampai SMA saja. Ya, setelah tamat itu nanti akan dikembalikan ke keluarganya, dan harapan kami setelah sampai di kampung itu bisa mempraktekkan ya, karena bahan baku dari apa yang tadi sudah dijelaskan itu semua ada di kampung ya. Jadi pisang, ikan itu semua ada di kampung ya. Jadi tinggal kalian mempraktekkan, dan kalau perlu nanti akan membuka usaha seperti jual nugget misalnya, jual pisang nugget ya. Nah, produk olahan bahan pangan lokal ini dijadikan solusi untuk mengatasi masalah mitra karena beberapa alasan. Yang pertama, produk olahan pangan lokal memiliki potensi pasar yang lebih luas ya. Harga jual yang lebih tinggi, konsumen tidak dibatasi pada usia, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Jadi tadi contoh misalnya nugget ya, itu bukan hanya anak-anak saja yang bisa mengkonsumsi, tapi itu sampai orang
dewasa pun bisa ya. Dan juga nanti yang kita praktekkan hari ini itu juga tidak dibatasi oleh usia ya. Jadi mulai dari bayi bahkan sampai dengan orang dewasa itu bisa mengkonsumsi. Kemudian memiliki nilai gizi yang sangat tinggi dan baik untuk kesehatan, dan ikut berpartisipasi aktif dalam menggalakkan program pemerintah dalam program Gemar Makan Produk Olahan Pangan lokal seperti ikan, jagung, dan pisang ya. Nah, kemudian target luaran yang ingin dicapai dari program kemitraan masyarakat ini adalah yang pertama, anak-anak santri Panti Asuhan Putri Kota Kupang mampu menghasilkan inovasi produk olahan pangan lokal baik dari ikan, jagung maupun pisang menjadi menu makanan yang berkualitas dan memiliki gizi yang tinggi untuk pertumbuhan yang optimal dalam rangka pencegahan stunting. Kemudian kedua, anak-anak santri mampu mengembangkan keterampilan pengolahan dan memiliki kreativitas produk dan inovasi produk ikan laut, jagung, dan pisang dan sebagainya ya. Kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya. Jadi tadi yang tadinya misalnya kebiasaan di kampung hanya makan jagung rebus, pisang rebus. Jadi dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kami sudah lakukan ya, tentunya akan menambah kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini anak-anak panti. Ya. Jadi untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, salah satu praktek yang kita praktekkan adalah kuliner dari Sulawesi Selatan yang disebut dengan barokbo ya. Jadi atau bubur jagung, yang dimana bahan dasarnya itu adalah jagung ya. Jadi jagung muda. Kalau orang NTT kan biasanya jagung tua ya. Nah, kita jagung muda, kemudian nanti dicampur dengan beberapa jenis sayuran ya. Jadi sayurnya itu apa saja ya. Jadi ada apa saja, ada di kampung, ada bayam, kacang panjang, labu, dan seterusnya ya. Jadi semakin bervariasi sayurnya itu semakin bagus ya, proteinnya semakin vitaminnya semakin lengkap ya. Jadi kalau orang sini kan jagung ketema itu hanya bunga pepaya ya, jadi pahit-pahit ya. Kemudian ada kalau jagung bose itu juga cuma dicampur dengan kacang-kacangan ya. Nah, jadi beda dengan kalau kami nanti dari jagung muda dicampur dengan sayur-sayuran, jadi berbagai jenis sayuran, kemudian nanti bisa ditambah dengan udang ya. Tapi kalau misalnya di kampung banyak ayam kampung ya, bisa itu lebih bagus dengan ditambah dengan ayam ya, suwir-suwir ayamnya. Nah, silakan. Nah, jadi kita putarkan videonya saja ya. Jadi